Halo teman-teman. Di sini kami akan menampilkan video tentang perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Sahra, Salsa, Yuda, Salwa, Dava, Nur Hasana, Mugni, Rina, Retno, Dili. Pengertian dasar, prinsip-prinsip dan hukum perkembangan peserta didik adalah aturan umum yang menjelaskan bagaimana manusia tumbuh dan berkembang dari bayi hingga dewasa. Perkembangan ini tidak hanya melibatkan perubahan fisik, tetapi juga perubahan kognitif, sosial, dan emosional. Dalam pengertian genetik adalah faktor bawaan yang didapatkan dari orang tua. Genetik menemukan potensi dasar seseorang seperti kecerdasan, bakat, temperamen, dan bahkan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Nah, dalam pendidikan karakter, istilah genetik itu biasanya merujuk pada dasar-dasar atau potensi bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir, baik secara biologis maupun psikologis. Ini biasanya mencakup sifat-sifat kepribadian, kemampuan intelektual, serta kecenderungan perilaku yang diwariskan melalui faktor keturunan. Namun, dalam pendidikan karakter, penekanan lebih sering diberikan pada pengembangan nilai-nilai dan perilaku melalui proses pembelajaran, latihan, dan pengalaman, dibandingkan dengan faktor genetik. Artinya, meskipun seseorang mungkin memiliki kecenderungan genetik tertentu, karakter secara keseluruhan dibentuk dan dikembangkan melalui interaksi sosial, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Pendidikan karakter fokus pada bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerja keras dapat diajarkan dan dipraktikkan, terlepas dari faktor genetik bawaan. Sehingga, dalam pendidikan karakter, peran genetik dianggap sebagai salah satu elemen dasar, tetapi pengembangan karakter lebih dipengaruhi oleh proses pendidikan dan lingkungan. Potensi dasar dari genetik. Kecerdasan sama dengan kemampuan kognitif dan daya pikir. Bakat sama dengan kemampuan khusus dalam bidang tertentu seperti musik, seni, atau olahraga. Temperamen sama dengan cara seseorang merespon emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Kecenderungan fisik sama dengan tinggi badan, warna mata, dan resiko penyakit tertentu. Lingkungan adalah semua faktor di luar diri kita yang mempengaruhi perkembangan kita. Ini termasuk keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, pengalaman hidup, dan bahkan nutrisi yang kita konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dasar dari lingkungan. Yang pertama dari keluarga. Yang pertama ada dari cara orang tua mendidik. Yang kedua, hubungan dalam keluarga. Yang ketiga, dukungan emosional. Yang kedua, sekolah. Dari sekolah yaitu yang pertama dari kurikulum, yang kedua dari guru, yang ketiga dari teman-teman sebaya, yang keempat dari fasilitas belajar, yang ketiga masyarakat. Yang pertama dari budaya, yang kedua dari nilai-nilai, yang ketiga dari norma sosial, yang keempat dari pengalaman hidup, yang terakhir nutrisi, makanan yang dikonsumsi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang karakteristik yang dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Yang pertama, karakteristik yang dipengaruhi genetik dan lingkungan ada keunikan individu. Artinya, setiap anak memiliki potensi dan kecepatan perkembangan yang berbeda-beda karena faktor genetik. Yang kedua ada pola perkembangan. Genetik juga memengaruhi pola perkembangan umum seperti urutan perkembangan kognitif, motorik, dan sosial emosional. Yang ketiga ada kematangan. Kemampuan bawaan yang sudah ada sejak lahir, misalnya refleks, akan berkembang seiring waktu sesuai dengan program genetik. Yang keempat ada batas potensi. Genetik menentukan batas atas potensi yang dapat dicapai oleh individu. Nah, selanjutnya ada karakteristik yang dipengaruhi lingkungan sekolah dasar. Yang pertama ada pengalaman belajar. Lingkungan sekolah menyediakan berbagai pengalaman belajar yang merangsang perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak.
Yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi dengan teman sebaya dan guru di sekolah membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang ketiga ada stimulasi. Lingkungan yang kaya akan stimulasi akan mempercepat perkembangan anak, sedangkan lingkungan yang kurang stimulasi dapat menghambat perkembangan. Yang terakhir ada budaya sekolah. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang ada di sekolah akan memengaruhi cara berpikir dan berperilaku anak. Secara umum, ada 8 tahapan perkembangan manusia. Yang ke-1 periode prenatal, yang kedua masa bayi, ketiga masa kanak-kanak awal, keempat masa kanak-kanak, kelima masa remaja, keenam periode dewasa awal, ketujuh periode dewasa media, kedelapan periode dewasa akhir, lanjut usia atau lansia. Selanjutnya adalah faktor genetik. Faktor genetik ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah potensi bawaan dan yang kedua adalah kematangan. Untuk yang pertama, potensi bawaan yang mana setiap individu memiliki potensi bawaan yang berbeda-beda. Contohnya seperti kecerdasan, bakat, dan temperamen. Potensi ini diwariskan dari orang tua dan membentuk dasar diri perkembangan individu. Yang kedua adalah kematangan. Kematangan ini merupakan proses biologis yang merupakan faktor penting dalam perkembangan. Misalnya, perkembangan fisik seperti tinggi badan dan berat badan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor lingkungan. 1. Keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan karakter anak. Orang tua berperan besar dalam membentuk moral, etika, serta nilai-nilai yang dipegang oleh anak. Pola asuh, komunikasi, dan hubungan orang tua sangat memengaruhi perilaku dan kebiasaan anak. 2. Sekolah. Sekolah merupakan lingkungan sosial kedua yang sangat penting dalam perkembangan karakter anak. Di sekolah, anak-anak belajar tentang disiplin, kerjasama, menghargai perbedaan, serta tanggung jawab sosial. 3. Teman sebaya. Teman sebaya adalah salah satu pengaruh lingkungan terbesar dalam perkembangan karakter anak. Mereka belajar banyak hal melalui interaksi sosial dengan teman-temannya. 4. Budaya, di mana anak-anak tumbuh sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter mereka. Budaya meliputi nilai-nilai norma, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. 5. Media, di era modern, media juga menjadi bagian dari lingkungan yang memengaruhi perkembangan karakter anak. Konten yang dikonsumsi anak dari media, baik televisi, internet, atau media sosial, dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Mari kita bahas implikasi prinsip dan hukum perkembangan peserta didik yang dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Implikasi prinsip dan hukum perkembangan. Yang pertama, ada setiap individu unik karena pengaruh genetik yang berbeda. Yang kedua, lingkungan membentuk lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, interaksi kompleks genetik dan lingkungan saling berinteraksi dalam bentuk perkembangan individu. Yang keempat, perkembangan berkelanjutan. Perkembangan peserta didik adalah proses seumur hidup yang terus berubah dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang kelima, ada masa peka. Ada periode-periode tertentu di mana peserta didik lebih sensitif terhadap pengaruh lingkungan tertentu. Yang keenam, ada variasi individu. Terdapat variasi yang luas dalam kecepatan dan urutan perkembangan di antara individu. Yang ketujuh, ada pembelajaran individual. Guru perlu memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dan merancang pembelajaran yang disesuaikan. Yang kedelapan, ada lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan merangsang untuk mendukung perkembangan peserta didik. Yang kesembilan, ada intervensi dini. Identifikasi dini potensi dan kesulitan belajar peserta didik sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat. Yang kesepuluh, ada pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan harus terus berlanjut sepanjang hidup untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan individu. Yang ke-11, ada kerjasama dengan keluarga. Sekolah perlu bekerja sama dengan keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan mendukung. Nah, jadi kesimpulannya, perkembangan peserta didik adalah hasil dari interaksi yang dinamis antara genetik dan lingkungan. Keduanya sama-sama penting dan memengaruhi. Memahami hal ini sangat penting bagi para pendidik, orang tua, dan masyarakat secara umum agar dapat menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.